warahmatullahi wabarakatuh. Kula ngangge basa Indonesia paham mboten? Alhamdulillah. Nek mboten tak langsung kula. Bapak Ibu, saudara-saudara jamaah Masjid At-Taqwa. Gimana apa pemukti niki? Manut pun yang dirahmati Allah. Sore hari ini sambil menunggu berbuka, saya akan menyampaikan satu kisah di dalam Al-Quran yang jarang dikenal orang. Padahal kisah ini ada di dalam Al-Quran di surat yang sangat viral. Surat nopo Bapak Ibu? Bukan, Al-Fatihah juga viral, ini juga viral. Di Quran menduduki nomor urutan 36. Surat apa Bu? Dereng apal. Jumlah ayatnya 83. Nah, kejedek benar. Yang benar boleh pulang. Ini orang tak buka Bang. Saya katakan viral karena surat ini sering dibawakan ketika tahlilan. Maka begitu viralnya surat Yasin. Nen kula Bapak Ibu nek wonten tahlilan sing Kristen-Kristen ya do melu. Ya nggawa Yasin. Pendeta ya melu. Kok ngerti ajajar kula kok. Kula jejere tak delok ya nggawa Yasin. Tamat ke lambene umas umis diwaca tenan Latine. Nah, maka begitu viralnya surat Yasin. Nah, di dalamnya ada satu kisah yang sangat menarik. Mudah-mudahan sudah pernah dengar. Kalau belum ya ini kisah yang baru. Kalau sudah bisa menjadi hafal dan bisa diambil hikmahnya. Kisah tentang Ashabul Qaryah. Pernah dengar? Belum ya? Kalau Ashabul Qaryahnya baru saja dengar tadi. Kisahnya dimulai dari ayat 13. Saya bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah idja'ahal mursalun. Artinya, dan buatlah suatu perumpamaan bagi mereka, yaitu penduduk suatu negeri ketika utusan-utusan datang kepada mereka. Ayat ini Bapak Ibu diturunkan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berada di puncak kesedihan. Tahun Amul Hus, setelah ditinggal istri tercintanya, istri pertamanya Khadijah binti Khuwailid binti As'ad, dan juga ditinggal Abu Thalib pamannya, walaupun beda agama tapi sangat dicintainya. Maka Allah menghibur dengan peristiwa Isra wal Mi'raj, traveling, termasuk menurunkan ayat ini seolah-olah Allah memberikan bekal kepada Muhammad. Ya Muhammad, inilah dakwah. Jalannya tidak mesti lurus, halus seperti jalan tol. Kadang berkelok-kelok, berlubang, banyak polisi tidur, banyak kerikil, kanan kirinya onak dan duri. Itulah dakwah. Karena Nabi ketika dakwah di negeri Taif tidak disambut, malah disambit. Dilempari batu, dikucuri rambutnya dengan kotoran onta. Maka Fatimah ketika mengkramasi rambutnya bapaknya sambil menangis. Dakwah seperti itu. Benten kali kula teko mriki malah dihormati.
Dereng wayahe buka pun disediani. Niki ini tak singgahke mangke kula mboten sadar tak unjuk malah batal. Mangke mawon. Syukur nek di plastik mawon. Malah nawar. Ayat ini turun memberikan bekal kepada Nabi Muhammad. Kemudian ayat 14-nya yaitu ketika kami mengutus kepada mereka, kepada Ashabul Qaryah, 2 orang rasul, lalu mereka mendustakan keduanya. Kemudian kami kuatkan dengan rasul yang ketiga. Maka ketiga utusan itu berkata, sungguh kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu. Ini luar biasa Bapak Ibu. Tidak tanggung-tanggung ke negeri Ashabul Qaryah, Allah langsung mengirim 3 rasul. Ada apa ini? Kalau kaum Dzurriyyat Qabil, Allah cukup kirim 1 nabi, Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Menghadapi kaum Ad, Allah cukup kirim 1 nabi, Nabi Hud. Menghadapi kaum Thamud, Allah cukup kirim 1 nabi, Nabi Soleh. Menghadapi kaum Sodom, Allah cukup kirim 1 nabi, Nabi Lut. Menghadapi kaum Al-Aikah, Allah cukup kirim 1 nabi, Nabi Syuaib. Menghadapi kaum Madian, Allah cukup kirim 1 nabi, Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Nah ini Allah kirim 3 rasul di negeri Ashabul Qaryah. Ada apa ini? Nah ini teka-teki Bapak Ibu, di Quran tidak dijelaskan secara detail apa itu negeri Ashabul Qaryah, di mana letaknya. Memang sengaja Allah merahasiakan. Allah ingin hamba-hambanya seperti kita menjadi hamba yang cerdas, dan diharapkan akan muncul ahli-ahli sejarah baru. Maka orang banyak melakukan penelitian lewat hadis, lewat riwayat-riwayat. Nah sekarang mulai ada titik terang, walaupun belum sempurna, sehingga banyak para ahli berpendapat dan menyatakan di mana letaknya negeri Ashabul Qaryah. Ahli sejarah pertama mengatakan Ashabul Qaryah letaknya di negeri Syria. Ahli sejarah kedua mengatakan negara Syria merupakan bagian dari negara Turki. Ahli sejarah ketiga mengatakan Ashabul Qaryah berada di negeri Libanon. Dan ahli sejarah yang keempat mengatakan Ashabul Qaryah berada di tepi Laut Aris, laut yang bermuara di lautan Mediterania atau Laut Tengah. Disebut Laut Tengah karena lautnya berada di tengah-tengah antara benua Asia, Afrika, dan Eropa. Maka sangat subur sekali, sangat strategis, dan menjadi pusat peradaban terbesar kedua di dunia setelah Alexandria. Nah dari 4 ahli sejarah ini kemudian disimpulkan ternyata Ashabul Qaryah memiliki 4 wilayah: Al-Quds, Alexandria, Romawi, dan Antioquia. Nah Antioquia inilah Bapak Ibu yang dimaksud kota tua, yang dipimpin oleh seorang raja bernama Antikos Antikut, yang perilakunya tidak hanya mirip Fir'aun tapi persis seperti Fir'aun. Sukanya memaksa kehendak orang lain, merampas harta orang lain, menaikkan pajak. Rakyat sudah taat pajak, sudah membayar lapor SPT, pajaknya malah digunakan oleh pejabat-pejabatnya sampai 500 miliar.
suka menaikkan harga-harga sampai rakyat menjerit. Perilakunya seperti itu Raja Antikos, dan suka merampas istri orang, Pak. Senior, senang istri orang. Lihat wanita cantik direbut padahal sudah ada suaminya. Itu Fir'aun seperti itu, sama dengan Antikos. Ini rajanya. Dan juga menyembah berhala. Klub rakyatnya juga begitu, sama saja hobinya menyembah berhala. Tadinya sih yang disembah orang-orang soleh. Setelah lama ditinggal oleh Nabi Musa, tidak ada penerusnya, tinggallah orang-orang soleh, alim ulama seperti Plato, Sokrates, Aristoteles, yang kita kenal sebagai filsuf-filsuf besar, yang pendapatnya, gagasannya digunakan sebagai literatur akademik di perguruan tinggi. Itu orang-orang soleh. Sebagai penghargaan dibuatkan patung. Ya sama dengan di negara kita, ada patung Jenderal Sudirman, patung Diponegoro. Cuma kan kita hanya untuk monumen saja, nggih. Di sana awalnya menghormati saja, tapi akhirnya disembah-sembah. Nah, karena ulah perilaku raja dan rakyatnya seperti ini, Allah kirimkan nabi atau rasul, jumlahnya 3. Yang pertama 2 dulu. Setelah mereka menolak kehadiran 2 rasul, Allah kirim satu lagi hingga menjadi 3 rasul. Nah, siapa 3 rasul ini? Di dalam kitab Bidayatul Wal Inayah, Ibnu Katsir sebagai ulama salaf menyebutkan di dalam tafsirnya, 3 rasul ini bernama Nabi Shodiq, Nabi Soduk, dan Nabi Shalom. 2 nabi dari golongan non-Yahudi, 1 nabi dari golongan Bani Israel. Sementara menurut ulama khalaf, di dalam tafsir Al-Misbah, Quraisy Shihab mengatakan 3 rasul ini tiada lain adalah muridnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Nabi Isa punya murid jumlahnya 12, namanya kaum Hawariyun, kaum penolong. Semuanya beragama Islam. Saya ulangi, Nabi Isa punya murid 12, semuanya muslim. Silakan dilihat surat yang ketiga, surat Al-Imran ayat 52. Dan ketika Isa bertanya kepada muridnya, siapa di antara kalian yang akan hendak menolong agama Allah? Semua muridnya menjawab, kami siap menolong agama Allah, yaitu agama Islam. Nah, dari 12 muridnya Nabi Isa mengirim 3 muridnya yang juga seorang rasul. Dalam riwayat lain, Allah langsung mengirim 3 rasul. Nah, siapa nama 3 rasul ini? Menurut tafsir Al-Misbah, yang pertama Nabi Yuha atau Nabi Yahya. Bahasa Ibraninya Yohana, bahasa Israelnya Yohanes, bahasa Inggrisnya John, bahasa Spanyolnya Juan. Pun kangge sing pundi? Jonathan Christie, pemain badminton itu. Johnny Bu Johnny. Yang kedua Nabi Bulis atau Bulus. Di dalam kitab Injil namanya Paulus. Niki nabi niki nggih, muslim namanya Paulus. Ini dari golongan non-Yahudi. Nah, yang ketiga dari golongan Bani Israel adalah Nabi Sam'un. Nabinya orang-orang barat. Sampai orang Amerika membuat film judulnya Samson Delilah. Nah, itu Nabi Sam'un. Yang di dalam tafsir Ibnu Katsir namanya Shalom. Kalau Sodik namanya Yahya, Soduk namanya Paulus. Orangnya sama, namanya banyak.
Ini tak gabungkan antara dua tafsir menurut ulama salaf dan ulama khalaf. Bagaimana ketika Rasul ini berdakwah ke negeri Antioquia atau Ashabul Qaryah, mula-mula Allah mengirim dua nabi dulu, yaitu Nabi Sodik dan Sodok, atau Nabi Yuha dan Yuha dan Bulus atau Bulis. Berdua masuk lewat kota pintu utara. Di tengah jalan bertemu dengan seorang lelaki tua yang kebetulan qadarullah orang ini tidak dapat melihat. Jangankan melihat, mata saja tidak punya. Jadi wajahnya lurus, enggak ada matanya. Bertanya, hendak kemana wahai dua pemuda, kan masih muda Nabi ini? Hendak masuk ke negeri Antioquia. Baik, akan aku tunjukkan, tapi tolonglah aku. Bisakah engkau memberikan penglihatan kepadaku? Maka dua rasul ini mencoba dengan cara mengambil lempung, diulek-ulek ini, dibunder-bunder seperti mata berupa upil gitu, dipasang di depan sini sambil mohon izin kepada Allah, dan Allah berikan mukjizat, orang tua ini bisa menjadi melihat. Inilah mukjizat dua nabi ini, sebagaimana mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa. Karena Nabi Isa juga mampu membuat orang buta menjadi bisa melihat dulu ya. Sekarang nggak ada. Kalau ada, dokter Ijab nggak pelaku itu. Setelah dua nabi ini memberikan penglihatan kepada lelaki tua ini, maka lelaki tua ini merasa berhutang budi, maka siap dan bersedia menjadi pengikut pertama dari kedua rasul ini, dan mengajaknya pulang. Sampai di rumah, ternyata orang tua ini memiliki anak yang berpenyakit, Pak. Penyakitnya lumpuh, lepra, kusta, sudah 70 tahun belum sembuh. Maka lelaki ini pun minta tolong, siapa tahu kedua nabi ini bisa menyembuhkan. Maka dicoba lagi usahanya dengan izin Allah, dan Allah mengizinkan penyakitnya bisa disembuhkan. Kabar dua orang ini bisa menyembuhkan penyakit, bisa mengembalikan penglihatan seseorang menyebar sampai di lingkungan istana kerajaan. Akhirnya raja memanggil dua orang ini dan juga minta tolong menyembuhkan orang-orang kerajaan yang berpenyakitan, termasuk yang tidak bisa melihat, termasuk orang yang sudah meninggal. Minta tolong kepada kedua nabi ini untuk dihidupkan lagi. Mumpung belum dikubur, sudah 1 minggu mati, minta dihidupkan. Dan ternyata bisa, karena muridnya Nabi Isa. Karena Nabi Isa juga bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal. Melihat fenomena seperti ini Bapak Ibu, raja malah curiga. Ini nggak mungkin manusia biasa. Manusia biasa nggak bisa seperti ini. Jangan-jangan ini nabi atau rasul. Akhirnya dua orang ini penyamarannya terbongkar. Yang tadinya hanya menyamar dulu, tidak mengaku sebagai nabi agar dakwah mudah, ternyata konangan. Sehingga dua orang ini ditahan di penjara, dibui. Allah kirim satu rasul lagi, yang ketiga dari golongan Bani Israel, juga muridnya Nabi Isa, namanya Nabi Shalom atau Samun, untuk menyusul mencari kabar bagaimana nasib dua nabi pendahulunya. Sampai di sana sama, raja sudah menebak, akhirnya juga ditangkap juga. Harusnya Bapak Ibu, kedatangan 3 rasul ini kan seneng ya.
Wong bisa menyembuhkan penyakit, rakyatnya disehatkan, yang buta bisa jadi melihat, yang mati bisa dihidupkan. Tetapi kenapa Ashabul Qaryah, penduduk Antioquia ini menjadi tidak suka? Kira-kira apa, Bu? Karena di dalam surat Yasin ini pada ayat berikutnya dijelaskan penduduk Antioquia punya kebiasaan, Bapak Ibu, namanya kebiasaan tatoyur. Napa niku Pak tatoyur, Pak? Percaya kepada hal-hal yang mistik. Baru percaya. Kalau sudah melakukan itu namanya tiaroh. Nah, kayaknya di tempat kita banyak loh tatoyur sama tiaroh. Pakai akik main laris, dagangannya laris, DWI ya laris. Nah, itu namanya tatoyur, percaya. Aku orang nganggo lho, ning nek kula percaya jenenge tatoyur. Nek aku nganggo tiaroh. Itu sama-sama syirik, sama-sama dosa besar. Tiaroh lebih besar daripada tatoyur. Nah, penduduk Antioquia, Bapak Ibu, kebiasaannya setiap mau pergi, setiap mau berdagang, setiap mau bekerja, itu selalu melepas dulu burung gereja. Dulu sudah ada burung gereja, Pak. Nah, sejarahnya mulai dari sini. Kalau burung gereja itu terbangnya dari kiri ke kanan, pertanda akan datang keburukan. Kalau burung gereja ini terbangnya dari kanan ke kiri, akan datang kebaikan. Itu keyakinan orang-orang Antioquia seperti itu waktu itu, ya, namanya tatoyur. Ya. Kalau sekarang masih ada, siap-siap. Nanti seperti negeri Antioquia. Nah, keyakinan mereka lebih kuat daripada kebenaran yang disampaikan oleh 3 rasul ini. Maka kedatangan 3 rasul yang membawa kebenaran, bahkan sudah membuktikan bisa menyembuhkan penyakit, menghidupkan orang sudah meninggal, mengembalikan penglihatan seseorang, tidak membuat mereka senang. Karena ternyata burung gereja yang dilepas terbangnya dari kiri ke kanan. Dianggapnya kedatangan 3 rasul ini akan mendatangkan malapetaka. Itu ceritanya, Bapak Ibu. Apalagi orang-orang Antioquia paham betul tentang sejarah dulu-dulunya. Setiap ada nabi pasti datang musibah, dan yang disalahkan nabinya bukan umatnya. Contoh Nabi Nuh. Umatnya kalau diberi pelajaran oleh Nabi Nuh selalu meremehkan. Nabi Nuh memberikan nasihat, umatnya selalu menutup telinga dengan tangannya. Ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini. Jadi menyepelekan. Hingga Allah mendatangkan banjir bandang terbesar di dunia. Semuanya musnah, mati dalam posisi yang sama. Sama-sama menutup kedua telinganya. Ono sing glempang, ono sing jungkel, ono sing tengkurep, ning tangane ngene kabeh. Itu umatnya Nabi Nuh. Tetapi yang disalahkan Nabi Nuhnya, padahal umatnya yang tidak patuh kepada nabinya. Ini menurut penduduk Antioquia. Kaum Ad, Allah timpakan musibah berupa awan panas selama 6 hari. Kemarin Merapi cuma berapa jam, Pak? Nggak ada 1 jam. Panasnya 900 derajat, paku besi dicelupkan langsung meleleh. Awan yang ditimpakan kepada kaum Ad panasnya tidak cuma 900 derajat, 9.000 derajat selama 6 hari dengan kecepatan 300 meter per jam. Akan cepat banget toh. Jogja Semarang bolak-balik nih toh. Wantek kabeh. Yang disalahkan Nabi Hud. Padahal umatnya yang salah.
Apa kesalahan umatnya? Hobinya nyadran. Ngapunten Bapak Ibu yang hobi nyadran, boleh-boleh saja asal benar. Umatnya Nabi Hud nyadrannya salah. Salahnya di mana? Kalau ke makam berdoa, itu salahnya. Tidak boleh kita di makam berdoa. Yang boleh mendoakan. Paham ya? Jadi kalau kita di makam, kita mendoakan Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana walahu. Nek jenazahnya laki-laki, nek perempuan pun namun niku tidak boleh ya Allah, walaupun pakai ya Allah di hadapan makam, berilah aku kekayaan, berilah aku mobil Jeep Rubicon, berilah aku motor Harley Davidson, nggak boleh. Walaupun salah, tapi di hadapan banyak jenazah itu. Nah, kesalahan umat Nabi Hud nyadrannya berdoa, harusnya mendoakan. Tetapi Allah timpakan musibah, yang disalahkan malah Nabi Hud. Umatnya dianggap benar menurut penduduk Ashabul Qaryah. Apa kesalahan umatnya Nabi Tsamud hingga Allah turunkan petir menyambar-nyambar selama 3 hari? Maka hari pertama semua umatnya wajahnya berubah menjadi kuning semua, pucat kayak kena penyakit liver. Hari kedua merah semua wajahnya, hari ketiga hitam semua, dan akhirnya di ketika fajar semuanya sudah meninggal dalam posisi yang mengenaskan. Itu umatnya Nabi Saleh. Apa kesalahannya? Menyembelih ontanya Allah. Ontanya Nabi Soleh disembelih, padahal ontanya memberikan manfaat, memberikan air susu gratis untuk seluruh penduduk kampung, malah disembelih. Allah yang marah. Yang disalahkan Nabi Soleh. Umatnya Nabi Lut, namanya kaum Sodom. Apa kesalahannya? Melakukan penyimpangan seksual. 4 kota Bapak Ibu. Di Yordania ada 50 kota, tapi ada 4 kota yang melakukan penyimpangan seksual. Kota Sodomi, lanang podo lanang seneng. Kota Gomorrah, wedok podo wedok senengan. 2 kota lain yang tidak disebut namanya, bapak seneng anaknya, anak seneng ibune. Kota yang satu do senengan karo binatang. Kawine karo binatang, Bu. Zaman sekarang masih ada? Ada. Di Amerika Bapak Ibu, wong do kawin karo babi. Wedi kekayaannya jatuh pada orang lain, mendingan dinake babi wae aku mati. Kawin sama anjing, naudzubillah min dzalik. Wanita-wanita Jepang lebih suka kawin dengan robot buatannya daripada dengan suaminya. Suaminya dicerai, mending kawin karo robote, kawin karo besi. Nah itu dulu sudah ada. Ketika Nabi Lut memberikan peringatan, tidak mau, Allah turunkan musibah. Apa musibahnya? Allah datangkan malaikat Jibril. Cukup dengan 1 sayap saja, negara Yordania ini dicukil, dilemparkan ke langit pertama, terus diwale, jatuh semua, dijatuhkan lagi, sambar petir lagi, dan sekarang menjadi yang namanya laut mati, Al-Bahrun Al-An. Itu dulu penduduknya umatnya Nabi Lut, sekarang menjadi laut mati. Tapi yang disalahkan Nabi Lut menurut penduduk Ashabul Qaryah. Kaum Al-Aikah kesalahannya apa Pak? Menyembah pohon. Pohonnya besar itu, kan berhala juga. Nabi Shu'aib datang memberikan pelajaran, malah nggak didengarkan.
Kalau Nabi Syuaib memberikan pelajaran, memberikan nasihat, mereka posisinya pada ndungklu. Bukan karena patuh, tapi menghina. Kepalanya dimasukkan di antara dua lututnya, tangannya memeluk kedua lututnya. Ngaten Bapak Ibu. Contoh nggih, jane boten asal niki. Niki dilebokke niki. Ngaten. Pun boten saged, wetenge pun gedhe niki. Ngaten niku. Dan posisi inilah yang dilarang oleh Nabi kita Muhammad ketika kita mendengarkan khutbah Jumat. Bapak-bapak yang mendengarkan khutbah Jumat dilarang duduk di depan khotib seperti umatnya Nabi Syuaib. Kepalanya dimasukkan di antara dua lutut, tangannya memeluk kedua lututnya. Itu tidak boleh. Pas Jumatan. Niki Jumatan Bu, Jumatan. Niki pengajian toh? Mboten napa-napa santai mawon. Kok kata wedi langsung berubah niki. Niki buka bersama mboten napa-napa. Sare mboten napa monggo. Mangke nek buka ora tak gugah wis. Karena mengajak Nabi Syuaib maka Allah berikan musibah, tapi yang disalahkan Nabi Syuaib bukan umatnya menurut penduduk Ashabul Qaryah. Kaum Madian yang disalahkan Nabi Musa, apa kesalahan umatnya? Menyembah binatang, menyembah hewan, menyembah sapi, menyembah banteng. Allah berikan pelajaran, tetapi yang disalahkan justru Nabi Musa. Nah, berdasarkan sejarah-sejarah ini, maka kehadiran tiga rasul juga ditolak. Alasannya, kamu bertiga datang percuma, hanya akan mendatangkan musibah seperti umat-umat yang dulu. Aku nggak perlu rasul seperti kalian. Jadi umat Ashabul Qaryah sudah melakukan perbuatan tatoyur sama takdzib. Tatoyur percaya pada hal-hal yang mistis, kemudian takdzib mendustakan tiga rasul ini. Nah, terus maunya gimana? Kata umat Ashabul Qaryah, kalau yang datang kamu sebagai rasul sama saja. Aku kan juga manusia. Kenapa aku tidak mendapatkan wahyu sedangkan kamu mendapatkan wahyu? Percuma. Yang aku butuhkan harusnya orang yang memberikan wahyu adalah malaikat. Jadi maunya Bapak Ibu yang datang berdakwah sebagai rasul bukan manusia tapi malaikat. Ya bisa saja Allah menurunkan malaikat, tapi kalau rasulnya berupa malaikat, yang ada bukan ketaatan malah ketakutan. Karena malaikat itu bentuknya saja Bapak Ibu, Allah gambarkan di dalam kumpulan hadis salafi, saya pernah baca, ketika Allah menciptakan malaikat Ridwan dalam bentuk yang rupawan, kemudian Allah perintahkan kepada malaikat Ridwan untuk terbang menuju surga yang namanya surga Naim. Maka malaikat Ridwan ini segera melesat terbang dengan kecepatan 300.000 km per detik. Wah, cepat banget. Nggak nyampe Pak, orang ketemu. Sampai berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, sampai 80 tahun cahaya, malaikat Ridwan belum menemukan yang namanya surga Naim. Padahal surga Naim adalah surga yang terdekat dengan kehidupan kita. Jadi surga yang terdekat dengan kita Bu, namanya surga Naim. Itu diperuntukkan orang Islam yang suka maksiat, suka berbuat jahat, begal, kuledeh, garong, korupsi, wes macam-macam, itu tetap masuk surga. Syaratnya mung siji, pernah membaca syahadat ketika ijab kabul. Maka saya sarankan yang belum menikah segera menikah, mumpung belum meninggal. Kalau menikah, walaupun membaca syahadat sekali sudah pasti masuk surga, walaupun jahat. Anak orang kawin nanti nggak masuk surga. Maka jangan sampai tidak menikah, segera saja. Maka berbuka nopo berbutuh.
Orang mati kan orang nggak dapat surga, walaupun surga naim. Itu baru malaikat Ridwan. Bagaimana dengan Jibril, rajanya malaikat? Nabi menggambarkan di dalam hadisnya, kata Nabi, ketika aku menghadap utara, yang aku lihat hanyalah sayap-sayapnya malaikat Jibril. Begitu aku membalik ke selatan, yang aku lihat pun hanya sayap-sayapnya malaikat Jibril. Betapa panjang, luas, dan lebar sayap-sayapnya malaikat Jibril yang jumlahnya 600 sayap. Kanan 300, kiri 300. Ketika Jibril mengepakkan satu sayapnya saja, yang 599 sayap masih mengatuk, belum mengepak, itu Jibril mampu melesat terbang dengan kecepatan 50 kalinya malaikat biasa. Berarti 50 kali 300.000 km per detik di ruang hampa. Ini bukan ruang hampa, Bu. Kalau kita terbang Jogja-Jakarta dengan pesawat hanya butuh 40 menit karena bukan di ruang hampa. Kalau di ruang hampa nggak mungkin, mesti lama karena melayang-melayang di antariksa itu ruang hampa. Nggak ada gravitasi. Makanya Cristiano Ronaldo kan latihannya pakai alat anti gravitasi itu. Jadi kalau di sini udah biasa nendang udah terukur itu. Itu Cristiano Ronaldo duwe alatnya. PSS Sleman orang duwe ya. Ini tawuran dong. Nah, kalau Rasulnya berupa malaikat, yang ada bukan ketaatan tapi ketakutan. Tapi Ashabul Qur'an tetap menolak, pokoknya saya pengen malaikat, tidak butuh kamu. Kata 3 Rasul, kami hanya menyampaikan saja, kami nggak butuh imbal, ini perintah dari Allah. Maka penduduk Ashabul Qur'an mengatakan, kalau kamu memaksa, tidak mau pergi dari sini, tidak mau keluar dari Antioquia, kamu semua akan aku siksa, aku rajam dengan siksa yang sangat pedih. Maka akhirnya ketiga Rasul ini ditahan, dirantai, akan dieksekusi. Ketika hendak dieksekusi, tiba-tiba datang dari ujung kota seorang lelaki dengan bergegas. Surat Yasin ayat 20. Wajah amin aqsal madinati rajulu yas'aqu la ya qaumi tabiul mursalin. Datang seorang laki-laki bergegas dari ujung kota. Ini sanes didengar Mas? Apa? Sanes didengar. Seorang laki-laki dari ujung kota berteriak, hai kaumku, dengarlah apa yang disampaikan oleh 3 Rasul ini. Yang disampaikan adalah benar. Mereka sudah memberikan petunjuk kepada kita. Ikutilah mereka, jangan membangkang. Sebagaimana aku pun sudah mengikutinya. Bapak Ibu, ternyata kalimat yang keluar dari lelaki tua ini itu membuat penduduk Ashabul Qur'an tersinggung. Karena ternyata lelaki tua ini sudah menjadi pengikutnya, sudah pindah agama kepada agama Muslim. Ashabul Qur'an masih musyrik, sehingga Ashabul Qur'an ini menjadi marah. Maka yang dieksekusi justru lelaki tua ini. Yang 3 Rasul malah dibebaskan, yang dieksekusi malah 3 Rasul. Satu orang ini yang menolong 3 Rasul. Dieksekusi, dirantai tangannya, diikat, dipendem badannya, tinggal kepalanya dilempari dengan batu. Bercucuran darah, masih hidup, tarik lagi badannya, diinjak-injak perutnya sampai keluar kotorannya dari lubang kemaluannya, baru dilemparkan ke dalam sumur hidup-hidup. Itu rajam, siksa yang dilakukan oleh penduduk Ashabul Qur'an kepada lelaki tua yang menolong 3 Rasul ini. Ada yang tahu nama lelaki tua ini? Namanya Habibun Najjar. Habib anaknya Najjar, bapaknya namanya Najjar. Dalam kitab lain namanya Habibun Munir. Munir nama simbahnya. Dulu ketika kecil lebih dekat dengan simbahnya. Ya seperti saya Bapak Ibu. Bapak saya namanya Muhyiddin. Jadi kalau saya pulang Aziz bin Muhyiddin. Tapi orang-orang yang masih ingat saya ketika saya kecil, simbah-simbah kalau manggil saya
simbahnya, simbahnya namanya Abdul Jalil, Aziz bin Abdul Jalil. Nama aslinya Darrois, tapi gelarnya di kampung Abdul Jalil. Jadi kalau manggil saya Aziz bin Abdul Jalil, yang sepuh-sepuh yang masih ingat saya, yang muda-muda ya Aziz bin Muhyiddin, nah, Bapak saya Muhyiddin. Bukan Muhyiddin di sinetron, bukan, itu jahat itu. Nah, ketika Habibun Najjar meninggal dunia karena disiksa dirajam, Allah mengangkatnya dan memasukkannya ke dalam surga. Kilat khulil jannah. Ketika Habibun Najjar masuk surga, Habibun Najjar sempat masih melihat kaumnya yang ada di bawah di bumi dan mengatakan, andai saja kaumku tahu menerima kebenaran dari 3 rasul ini, Allah menyediakan surga yang sangat indah. Sayang sekali tidak. Mari kenapa? Heran ya? Kok mau titit nanti? Si penasaran jam pinten iki? Mungkin ngerti traweh. Mangke nek ada ingatan nggih. Lah kula 12 nanti traweh pripun mangke iki. Dugi pundi, Bang? Oke, Habibun Najjar sudah masuk surga. Maka setelah itu Allah kirimkan malaikat Jibril, dan Jibril hanya dengan tangannya menutup gerbang penduduk Antokia dengan satu teriakan hancur berantakan yang namanya negeri Antokia atau Ashabul Qaryah. Demikian Bapak Ibu, selesai sudah kisah Ashabul Qaryah, negeri yang dibinasakan oleh Allah. Meninggal semua, hanya 3 rasul yang selamat. Maka 3 rasul ini mulai membangun kembali negeri Antokia atau Ashabul Qaryah dan mengamalkan satu amalan yang sangat luar biasa, membiasakan membaca surat Yasin. Maka negeri Antokia yang baru, yang sekarang dikenal dengan nama kaum Yasin. Jadi ada 2 negeri, Bu. Negeri Antokia, kota tertua, sudah dibinasakan oleh Allah. Yang baru, Antokia baru, itu masih ada, tidak dibinasakan oleh Allah dan dikenal dengan nama kaum Yasin karena hobinya membaca surat Yasin, mengamalkannya. Oke, sampai di sini dulu persiapan berbuka. Ini hanya sekali nih, berarti tidak ketemu lagi. Insya Allah kapan-kapan kalau kita ketemu akan kami lanjutkan dengan kisah 3 rasul ini yang hijrah ke masing-masing riwayat, masing-masing wilayah punya cerita masing-masing. Mari Bapak Ibu kita tutup pengajian sore hari ini dengan membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada pembawa acara.